Sore ini kita nostalgia pakai FJ40 karburator, mesin 2F. Ini punya temenku, udah lama banget di Jogja, karena memang ya kita bangun pelan-pelan. Mobilnya untuk adventure off-road, terus kita tes sedikit semua yang kita kerjakan, tapi ada beberapa yang memang harus dievaluasi, seperti setirnya masih lari-lari. Aku nggak ngerti ini lari-lari karena apa. Coba kita cek atau kendor atau apa. Tapi kita nanti akan ngetes arm depan yang model VX tapi super flag bikinannya Metalcraft. Itu sebenarnya kopiannya Superior Engineering, cuman karena kita kemarin order ke Superior Engineering nunggunya 6 bulan, akhirnya kita bikin sendiri aja. Nah ini kita bikin sendiri, kita coba flagnya seberapa sama beberapa part yang kita install. Banyak kan partnya itu dikirim dari Bogor karena memang punya part-part bekas gitu. Nah kita coba pasang-pasang. Jadi ini rebuild. Kalau bangun mobil begitu kan harus sabar, harus benerin partnya dulu baru pasang, lokernya di servis dulu baru pasang gitu. Nah ini setirnya masih agak lari, kayaknya shockbreaker setirnya kan nahan. Dengan ban ini, bannya 35 kan. Cuman suspensinya enak banget. Suspensinya, setup suspensinya nyaman banget. Sesuai inilah, sesuai apa jenenge, estimasi. Nah kan, cuman setirnya kurang oke. Nggak tahu kenapa setirnya kurang oke. Coba kita agak kenceng-kencengin di sini. Wow, enak banget ya. Nggak kayak seperti naik hardtop ya. Woi. Remnya juga mantap. Ini mobilnya temanku bangun hardtop untuk senang-senang, untuk adventure off-road. Kalau di Bogor itu semua hampir rata-rata pakai hardtop. Jadi hardtop ini satu kebanggaan lah kalau pakai hardtop. Cuman kita bikin beberapa part ini, kita mau coba. Ternyata tadi shockbreaker setirnya agak lari-lari, ternyata shockbreaker setirnya mati. Ini shockbreaker bawaan mobil. Jadi kemarin coba aja dulu pasang, ternyata begitu dicoba kurang oke. Nanti kita ganti Tough Dog SV aja yang punyanya VX80, pasti lo enak jauh. Karena kalau pakai shockbreakernya yang ini nggak kuat nahan dengan ban 35 gitu. Nah kalau kita cerita mobilnya, ini adalah FJ40 tahun 81 yang dimodifikasi untuk keperluan adventure. Maka beberapa menyesuaikan, seperti bumper depan ini custom made in Metalcraft, dimodifikasi. Sini ada fog lampnya, terus ada tanduknya custom, ini sesuai permintaan. Terus Win 8274 dan long drumnya made in Metalcraft juga. Jadi drumnya dibikin panjang, dikasih bearing sama firelidnya supaya plasmanya bisa muat 45 meter sama lebih enteng, karena asnya drum itu jadi kecil. Terus ada bearingnya di sana, jadi enteng sekali. Ini ditarik aja gampang gitu, enteng banget gitu. Coba kita praktekin. Nah kan, winch itu, masang winch ini kalau bracketnya itu harus benar, harus lurus. Cirinya winch lurus, ini rilisnya kita lepas, terus ini kita tarik enteng. Nah gitu. Nah itu berarti ini center, dan pasang bearing bikin motor ini bekerja maksimal gitu kan.
Dah itu. Terus yang paling bikin rusak itu adalah fendernya kita ganti pakai seamless sampai sasis sini, knockdown sampai sidebar. Ini bisa dicopot-copot juga kalau rusak, tapi aman gitu loh. Maksudnya kalau nyender aman, bentuknya masih klasik. Dipasang ini sen standarnya yang Australia version masih bisa dipasang. Jadi hardtopnya nggak hilang. Terus ini anak Metalcraft yang bikin. Terus roll cage-nya masih ada evaluasi. Rencana ini mau kita potong, kita buang, kita ganti pipa aja depannya biar klasik. Terus ini ada lampu, cuman lampunya nanti kita tambahin. Nah, fender belakang juga kita bikin. Ini nyambung ke sasis, jadi kalau nyender aman. Bumper belakang, tire hanger, jerigen, holder, sama roll cage-nya bisa copotan, knockdown. Jadi kalau nggak butuh ya dicopot gitu kan. Ini tembus ke dalam, ke sasis dalam sana. Nah, udah pasti aman dan enteng. Roll cage-nya didesain seenteng mungkin, karena hardtop ini basically-nya sudah berat. Kalau roll cage-nya terlalu rame, biasanya kan suka pasang luar sama dalam. Lah itu berat banget. Nah, kita ngevaluasi dari berat itu, kita bikin satu aja di luar, jadi dalamnya masih luas. Seperti hardtop pada umumnya, tidak ada pipa-pipa, tapi kuat. Makanya pakai pipa seamless 1/4 in SCH40 di luar. Bracketnya juga ke bawah langsung ke chassis gitu. Nah, yang istimewa dari mobil ini adalah suspensinya. Beliau punya King Shock bekas, tak pasang coilover shock, depan belakang punya 4, tak pasang depan belakang. Yang depan pakai armnya VX, cuman arm VX-nya ada yang Superflex yang sebelah sana. Terus dipadu ban 35, peleknya MAT 16 nih. Gearbox ini bottom steernya bawaan dia FJ60. Sebenarnya ini kurang kuat, sebenarnya harusnya VX, cuman ya adanya ini oke lah kita pasang. Kita lihat cakramnya juga kita bikin dari Fortuner VRZ. Nah, ini yang Superflex nih. Ini sistem Superflex-nya. Ini arm depannya Superflex. Kalau VX kan armnya 2 gini. Jadi kalau travel nggak bisa maksimum. Nah, kalau dibikin Superflex ini nanti dilihat aja, itu bisa lebih flag gitu loh. Lah kalau buat adventure off-road lebih dibutuhin yang gini, yang Superflex ini. Ini sebenarnya kita copy dari Superior Engineering. Kita juga jualan Superior Engineering, cuman kemarin mau beli yang Superflex dari sana, antrinya panjang banget 6 bulan. Makanya kita coba aja lah bikin. Drawingnya ada juga, ngopi dari yang asli. Kalau belakang masih per down biasa pakai OME, cuman karena punya stok coilover shock kita pasang aja. Jadi slidernya juga kita setup panjang, jadi mobilnya empuk, tapi begitu dikasih muatan banyak besok tidak turun belakang atau tidak limbung gitu. Ya masih ada per down. Terus knalpotnya udah diganti. Ini tangki bensin juga kita udah ganti aluminium full, jadi nggak pernah karatan dan nggak bikin berebet. Mesinnya masih 2F masalahnya, dui dan lain-lain. Locker depan belakang. Ini nanti detailnya kita bisa pasang, ada cargo barrier, ada drawer, ada freezer, ada inverter, akinya 3. Keren lah mobil ini. Nah, nanti detail mesin apa-apa bisa dilihat. Terus klasik masih semua dihitung sefungsional mungkin. Jadi ini protektor, kalau off-road kan pasti kena ini, winch belakang taruh situ. Nah, nanti ini juga bisa dipakai overland gitu loh. Jadi off-road sambil overland, winch belakang ada, terus ada freezer, ada aki, macam-macam lah. Ini udah dan hatchback lagi. Jadi hatchback itu enak kalau dibuka, ngambil barang-barangnya gampang. Ada drawer khusus yang untuk FJ40 kita bikinkan sebelah doang drawernya gitu nih. Nah, ini drawernya, inverternya juga inverter beneran, PureSyn punyanya. Ini Amerika inverternya. Terus aki, ARB locker, ini rak-rakan. Nah, ini rak-raknya tembus sebagai roll cage gitu. Ini ada jerigen kalau mau bawa. Nah, mobilnya udah oke. Udah oke banget nih. Kita coba jalan. Suspensinya enak banget. Aku senang suspensinya enak. Cuman setirnya agak kewalahan karena sama seperti nggak pakai shockbreaker setirnya yang bekas kemarin kita pasang, ternyata tadi tak lihat bocor, jebol udah. Nang, coba ditutup Nang, kita coba jalan.
Oke, inilah yang kita bilang bahwa ini super flag itu begini. Jadi ini mobil short wheelbase, terus pakai armnya VX. Nah kalau pakai arm VX, ditahan pakai VX itu biasanya travelnya nggak bisa panjang nih. Travelnya yang kanan misal nih kondisi yang kanan bump in, yang kiri bump out gitu kan. Biasanya nggak bisa se-flag ini dengan apa jenis suspensi depan coilover shock, tapi karena armnya kita bikin super flag jadi bisa. Jadi bannya napak semua nih, empat-empatnya. Nanti bisa di video, empat-empatnya napak semua. Biasanya kita tes mobil di sini pasti gantung belakangan. Nah, karena ini super flag bisa nih. Coba lihat nih, dia bekerjanya gimana. Nah ini armnya super flag ini. Ini kitnya plug into arm setnya, misal kita VX80 langsung dipasang ini bisa plug in play. Jadi memang kitnya ini dipakai untuk VX80 sebenarnya, maka karena ini gardanya FJ40 terus dikasih arm VX80, kita pasang super flag arm bisa sebelah aja yang dipasang gitu loh, satu buah. Nih ini travel, ini shockbreaker ini travelnya 10 in, ini full 10 in kepake gitu kan. Nah ini full, dia soft flag banget. Yang belakang pun bisa kita pakai spare daunnya medium DOT-nya Ome dengan bobot ini, terus kita tambah coilover shock, dia bisa travelnya bisa panjang gitu loh, bisa masuk. Coba lihat yang sini karena coilover shock dia bisa pol. Ini karet stoppernya sudah mentok nih, ini udah mepet, karet stoppernya sudah mentok banget gitu kan. Nah coba kamu lihat yang belakang, kita lihat yang belakang ya. Yang belakang per Ome-nya juga pol karena disupport oleh coilover shock, jadi dia bisa full travel gitu karena shockbreakernya panjang gitu kan. Ini full travel. Sebenarnya sebaiknya nih ini pasang limiter strap. Nanti besok kita sampai rumah kita pasangin limiter strap deh, biar ada batasannya, bukan shocknya yang nahan tapi limiter strap yang nahan. Nah ini biasanya mobilnya gantung nih. Ini super flag system yang kita bikin ya seperti ini. Jadi mobilnya flexing tapi tidak limbung gitu loh. Nah, nanti kita lihatlah di trek lapang, kita mobilnya kita kebutin limbung atau enggak gitu kan. Nah, kalau suspensi yang bagus, suspensi off-road yang bagus itu flexing tapi tidak limbung. Nah, terus kalau dimuatin tidak turun gitu loh. Nah, itu yang basicnya itu.